Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imam. Saya dari kelas DD1A. NIM saya 2012220034. Dalam video kali ini saya ingin menjelaskan materi chapter 2 Fisika Dasar tentang dimensi, besaran, dan satuan. Berikut penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan atau mempresentasikan materi Fisika Dasar Chapter 2, yaitu tentang mengenal besaran, satuan, dan dimensi. Pengertian besaran. Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dalam nilai dengan satuan-satuan tertentu. Besaran juga dapat diartikan sebagai pernyataan yang mengandung pengertian ukuran dan memiliki satuan atau hal-hal yang akan diketahui ukurannya. Jadi intinya besaran adalah sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dalam nilai dengan satuan-satuan tertentu. Ada bermacam-macam jenis besaran. Menurut kajian ilmu fisika, salah satunya besaran pokok. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya menjadi dasar penentuan satuan besaran lainnya. Besaran pokok meliputi A. Panjang, B. Massa, C. Waktu, D. Suhu, E. Kuat arus, F. Listrik, G. Intensitas cahaya. Ciri khusus dari besaran pokok yakni satuannya hanya satu. Satuan itu bisa diperoleh dari pengukuran langsung menggunakan alat ukur. Jadi tidak boleh menggunakan rumus, harus menggunakan alat ukur pengukuran langsung. Contohnya panjang, satuannya adalah meter atau inci. Pengukurannya dilakukan langsung menggunakan penggaris atau meteran. Ada lagi besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran-besaran yang satuannya diturunkan dari satuan besaran pokok. Misalnya, kecepatan diturunkan dari panjang dan waktu. Ciri khusus besaran turunan yakni bisa didapatkan lewat pengukuran langsung menggunakan alat ukur maupun lewat pengukuran tidak langsung menggunakan rumus tertentu. Nah, kalau yang besaran turunan ini bisa menggunakan rumus tertentu. Contohnya, untuk mengukur volume sebuah gelas bisa didapatkan dengan mengukur satu persatu setiap bagian permukaan gelas. Namun, bisa juga menggunakan rumus volume, yakni mengalihkan panjang dengan lebar dan tinggi. Ciri lainnya, yakni besaran turunan bisa terdiri dari satu atau lebih satuan. Contohnya, kecepatan yang merupakan turunan dari besaran panjang dan waktu. Ada lagi besaran vektor. Besaran vektor ini adalah besaran yang memiliki besaran atau nilai dan arah. Karena memiliki arah, maka besaran ini dapat digambarkan dalam bentuk garis dengan anak panah di ujungnya. Tanda anak panah inilah yang menunjukkan arah gerak besaran tersebut. Contoh besaran vektor. Banyak sekali contoh di besaran vektor di sekitar kita. Misalnya, gaya tarik, gaya tekan, gaya punter, momen, kecepatan, momentum, berat, dan lain sebagainya. Contoh real dari gaya tekan adalah ketika kita mendorong sebuah meja. Karena pengaruh gaya dorong kita, maka meja akan mengalami tekanan. Karena gaya dorong kita itu, maka meja akan maju. Seperti kita mendorong mobil, karena adanya gaya dorong kita, maka mobilnya akan maju. Satu lagi, besaran skalar. Besaran skalar adalah besaran yang hanya memiliki nilai saja. Contoh besaran skalar. Sebagai contoh besaran skalar tidak memiliki arah adalah massa, waktu, temperatur atau suhu, densitas, kelembapan, koefisien termal, dan sebagainya. Ada lagi satuan. Pengertian satuan adalah sesuatu yang digunakan untuk menyatakan ukuran besaran.
Pengertian satuan lainnya adalah sesuatu yang digunakan untuk membandingkan ukuran sesuatu besaran. Dalam ilmu fisika, dikenal dua sistem satuan internasional atau biasa disebut orang SI, yaitu MKS dan CGS. Sistem MKS adalah sistem yang menggunakan meter untuk satuan panjang, kilogram untuk satuan massa, dan detik atau second untuk satuan waktu. Sistem ini disebut juga dengan sistem metrik dan merupakan sistem satuan baku. Ada lagi sistem CGS, adalah varian dari sistem metrik yang menggunakan sentimeter untuk satuan panjang, gram untuk satuan massa, dan detik atau second untuk satuan waktu. Satuan internasional atau SI. Satuan internasional atau SI adalah satuan yang digunakan secara internasional. Syarat satuan ditetapkan sebagai SI atau satuan internasional yaitu nilainya tetap, berlaku internasional, mudah ditiru dan diperbanyak, mudah diubah atau dikonversikan ke satuan lainnya. Satuan juga dibagi menjadi beberapa macam. Satuan baku dan satuan tak baku. Satuan baku adalah satuan yang digunakan secara umum. Satuan baku juga bisa disebut satuan standar. Dan satuan tak baku adalah satuan yang digunakan di daerah setempat. Berarti satuan baku ini biasanya banyak digunakan orang secara umum. Dan ini satuan tak baku ini hanya digunakan oleh orang yang biasa di daerah itu, di daerah tersebut biasa digunakan. Dan ada lagi dimensi. Pengertian dimensi adalah cara penulisan suatu besaran dengan menggunakan simbol pokok, atau bisa juga dikatakan dimensi adalah suatu besaran menunjukkan cara besaran itu tersusun dari besaran-besaran pokok. Kegunaan awal dari dimensi adalah sebagai petunjuk awal benar atau salahnya suatu persamaan fisika. Karena salah satu syarat kebenaran persamaan fisika yaitu kesamaan dalam dimensinya. Fungsi dimensi selain untuk menentukan benar atau tidaknya persamaan dan juga untuk menentukan setara atau tidaknya suatu persamaan, dimensi juga digunakan untuk menurunkan suatu persamaan jika kesebandingan. Ini contoh soal, misalkan contoh soalnya seperti ini, tentukan dimensi dan satuan dalam sistem internasional untuk besaran turunan berikut. Misalnya tekanan, usaha, dan daya. Jawabannya seperti ini. Misalkan tekanan sama dengan gaya per luas sama dengan MLT min kuadrat per L kuadrat. Misalnya yang usaha sama dengan gaya kali jarak sama dengan MLT min kuadrat kali L. Dan yang C yaitu daya sama dengan usaha per waktu sama dengan ML kuadrat T min kuadrat per T. Terima kasih untuk yang telah mendengarkan presentasi saya saat ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.